Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, kelas digital media Universitas Indonesia kelas 45 dan kelas 46. Bahan ajar yang digunakan untuk mata kuliah digital media kita adalah buku materi pokok cyber media. Perkenankan saya, tutor Anda semua Imam Santoso akan mengampu Anda selama 8 kali pertemuan. Nah, tujuan dari mata kuliah kita kali ini adalah mempelajari mata kuliah, mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar cyber media dan menganalisis aktivitas yang ada dalam cyber media. Nah, ada 8 materi esensi yang akan disajikan dalam perkuliahan kita, yaitu sejarah perkembangan internet sebagai wadah keberadaan cyber media. Kemudian ada media dan hukum-hukum dasar perkembangan information communication telecommunication. Dan yang ketiga adalah sistem informasi dan internet, dan nanti ada tugas 1. Keempat, ada internet sebagai teknologi sosial. Yang kelima, ada pengaruh internet terhadap dunia jurnalistik dan aplikasi bisnis, serta ada tugas di dalamnya. Yang keenam adalah pemanfaatan internet untuk aktivitas public relation. Yang ketujuh, ada dampak individual sosial penggunaan internet, dan nanti ada tugas juga yang ketiga. Dan pertemuan terakhir kita akan membahas mengenai sejarah internet di Indonesia dan perkembangannya di masa reformasi. Nah, pengalaman belajar ini akan diperoleh oleh mahasiswa setelah mempelajari mata kuliah ini. Baik para mahasiswa sekalian, melalui tutor ini saya berharap proses belajar Anda akan terbantu. Manfaatkan secara maksimal forum ini, karena dengan berbagi pendapat dan diskusi sangat baik untuk meningkatkan pemahaman Anda tentang materi cyber media kita. Tentunya Anda juga dapat memberikan masukan, komentar tentang materi cyber media yang dibahas maupun yang ada di luar pembahasan BMP cyber media. Anda dapat membaca buku, referensi lainnya, dan semua literatur lain yang bisa Anda dapatkan, yang Anda ketahui. Nah, saat ini perkembangan teknologi komunikasi dan informasi penting mendorong cyber media berkembang dengan pesat, sehingga permasalahan cyber media juga mungkin akan temukan hal-hal yang baru yang belum dibahas. Nah, ini tentu akan memperkaya pengetahuan kita tentang cyber media. Nah, apa saja yang akan di-assessment? Pertama, penilaian akan didapatkan dari aktivitas tutor. Nilainya sebesar 20% kehadiran Anda. Partisipasi dalam 8 forum diskusi, pengerjaan tes formatif sebesar 30%, penyelesaian tugas sebanyak 3 tadi sebesar 50%. Jadi tugas itu punya porsi terbesar. Selesaikan tugas tersebut dan Anda bisa menikmati hidup tentu. Dengan komposisi ini, maka mahasiswa harus aktif dalam forum diskusi dan pengerjaan tugas tutor sebaik-baiknya. Kontribusi nilai tutor memiliki bobot 30% terhadap nilai UAS, dengan catatan hasil dan keikutsertaan Anda dalam menjawab soal UAS adalah sebanyak 30% dari jumlah soal yang diujikan. Nah, Anda dinilai berpartisipasi aktif jika Anda mengajukan pertanyaan, komentar, atau tanggapan terhadap materi inisiasi, mengerjakan tes formatif dan sumatif, serta mengerjakan ketiga tugas yang wajib dikerjakan. Dan Anda dinilai pasif jika Anda hanya membaca materi, baik pada inisiasi ataupun forum diskusi yang ada. Dan Anda dinilai tidak aktif atau tidak baik jika hanya Anda tidak berpartisipasi, bahkan tidak membaca materi inisiasi yang disampaikan setiap minggu. Karena itu manfaatkan baik-baik fasilitas bantuan belajar ini, karena akan membantu Anda dalam proses belajar. Baik, mahasiswa sekalian, tutor ini akan berlangsung selama 8 minggu, dimulai sejak pekan ini, ya, 6 Oktober kemarin sampai dengan 8 minggu ke depan, yaitu setiap hari Senin. Anda akan mendapatkan materi inisiasi, ya, akan menjadi bahan diskusi, ya. Kemudian Anda diminta memberikan tanggapan dalam setiap inisiasi dan topik yang sudah ditetapkan. Kemudian mahasiswa diwajibkan mengerjakan 3 tugas yang akan disampaikan pada minggu ketiga, kelima, dan ketujuh. Selain itu, mahasiswa diharapkan mengerjakan tes formatif pada materi inisiasi 1 sampai dengan 7, serta tes sumatif pada minggu ke-8 untuk melatih pemahaman terhadap materi yang diberikan. Demikian saudara mahasiswa sekalian, semoga penjelasan saya dapat memberikan pemahaman kepada Anda. Jangan lupa
Saya tunggu partisipasi Anda dalam forum ini. Semangat saudara mahasiswa semua.